Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan cita-citanya ya, mendapatkan ridhonya dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Kondes Mendes Tarot di general reading ya. Ini adalah penarikan energi secara umum, jadi bisa resonan bisa tidak, tergantung daripada vibrasi energi sahabat semua ya, dimanapun sahabat menemukan video ini, dan dimohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Oke, kita akan mencoba mengupas rahasia apa yang dia sembunyikan padamu sampai saat ini. Rahasia apa ya, rahasia apa yang dia sembunyikan padamu, yang dia sembunyikan padamu hingga saat ini. Oke, kita akan lihat apa sih sebetulnya yang dia simpan itu, dan kenapa kamu nggak boleh tahu gitu ya. Oke, kita akan coba shuffle. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan atau kamu pikirkan di sini. Jangan lupa berdoa hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon petunjuknya selalu ya. Kondes menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya dengan tidak mengurangi penghormatan tertinggi pada Allah Sang Maha Pencipta atau Tuhan kita, Sang Pemilik alam semesta beserta seluruh isinya. Oke. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu dan gunakan intuisi hati kamu. Ini adalah general reading, jadi ambil yang bermanfaat saja menurut kamu ya, dan semua kembali ke kamu karena tanggung jawab hidup ada di tanganmu ya. Kamu harus tahu ya, rahasia apa yang dia sembunyikan padamu hingga saat ini, tentang perasaannya ke kamu. Mungkin selama ini dia terlihatnya masa bodoh, enggak peduli atau enggak ingin gitu ya, enggak ingin lihat kamu tahu perasaan dia ya, tentang perasaan yang sesungguhnya padamu. Ini yang dia sangat jaga dengan rapi, karena sesuatu hal pasti ada alasannya ya. Kenapa? Coba kita akan lihat alasannya. Tentang rahasia yang dia sembunyikan darimu adalah tentang perasaan. Perasaan ini bukan perasaan benci, tapi perasaan ingin menawarkan, memberikan atau menjatuhkan hatinya pada kamu gitu ya. Tetap fokus ya. Kamu harus tahu ya, rahasia apa yang dia sembunyikan dari kamu hingga saat ini, atau darimu hingga saat ini. Ada rencana, sebetulnya dia itu sudah mempunyai rencana, mungkin ingin mengatakan rahasia ini tentang yang sesungguh-sungguhnya. Tapi kita akan lihat kartu selanjutnya, kenapa dia tidak menyampaikan perasaannya ini ke kamu lebih saat ini, nggak usah dirahasiain gitu. Kenapa gitu. Alasannya apa sih? Karena dia masih galau dengan perasaan, masih galau. Dia sosok yang galau ya. Kamu datang tapi dia dalam keadaan galau. Mungkin kamu nggak tahu banyak tentang dia ya, atau belum tahu banyak tentang dia, bahwa sosok ini galauan gitu. Dan pas ketemu dengan kamu juga lagi galau seperti itu. Tapi selama terhubung dengan kamu itu, dia memang ada merasakan getar-getar rasa, getar-getar hati kalau bersama kamu ya. Oh, dia akan ngikutin prosesnya aja. Dia akan ngikutin prosesnya ya, dan dia punya rencana. Dia akan menyampaikan, tetapi tidak sekarang ya. Kita akan lihat apa dia menyampaikan tentang perasaan dia yang dia sembunyikan dari kamu ya. Tentang sebuah ketulusan, dia akan mengerti apakah kamu tulus atau tidak. Jadi dia lebih hati-hati ya. Jadi mempunyai rencana, walaupun dia itu sebetulnya galau gitu loh, tetapi dia akan ngikutin prosesnya karena dia mau tahu
bagaimana dengan kamu? Adakah kamu ketulusan seperti yang dia punya? Karena dia tidak mau patah hati, tidak mau putus atau sedih. Udah terlanjur ngomong, kamunya mengecewakan, kan nggak enak banget gitu ya. Kayak dia lebih banyak ya dikonsumsi sendiri, dirasa sendiri untuk sementara waktu. Ini sangat dia rahasiakan berarti ya. Nah, di sini harus ngikutin proses, harus mencari waktu yang tepat ya, harus merencanakan gitu. Kenapa alasannya? Karena dia takut sedih atau patah hati. Tapi jangan salah, keinginannya sebetulnya sudah tidak terbendung ya. Dan ini akan dia katakan sesuai dengan rencana. Dia akan mengatakan ke kamu suatu saat nanti. Ada yang sudah atau belum? Ada ya? Iya, Anda disembunyikan, tapi memang kayak gelagatnya tuh beda. Pasti ada perbedaan. Ya dia acuh, lebih cuek. Jangan salah ya, orang yang acuh atau cuek atau itu biasanya ada alasan. Mungkin karena dia memang karakternya karakter cuek dan dia punya cara tersendiri memberikan perasaannya ke pasangannya, orang yang dia cintai. Ada suka yang ya kayak gini nih, main rahasia karena dia rasa ketakutan ya. Dia akan tetap berjuang untuk bisa menyampaikan perasaan ini ke kamu, tapi saat ini masih dia sembunyikan. Masih dia sembunyikan dari kamu. Dia akan ngikutin alurnya sampai mengerti sebenarnya tentang perasaan kamu ke dia, karena dia butuh seseorang yang benar-benar tulus mencintai dia apa adanya. Ini orang yang pernah mengalami sebuah masa lalu kali ya, yang membuat dia itu lebih teliti, lebih jeli, dan lebih analisis gitu ya. Dia tidak mau hubungannya sebatas senang-senang atau temenan, itu tidak mau itu. Kalau kamu lebih senang temenan, dia tidak mau. Ini bisa terbalik-balik energinya ya. Karena dia adalah general reading. Kalau ingin pure energi kamu harus personal reading. Artinya energinya hanya kamu dan dia saja. Gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Dia nggak mau cuma sebatas teman. Dia mau lebih dan lebih. Ya, lebih dari sekedar temenan gitu. Ya. Dia nggak mau memanfaatkan hubungan ini ya, dan nggak mau dimanfaatkan ya. Itu yang dia rahasiakan. Mungkin kesannya dia memanfaatkan kamu karena dia suka kamu yang lebih banyak berkorban gitu, seperti kamu yang banyak ngasih gitu. Kok dia nggak ngasih gitu? Sebetulnya dia ingin ngasih gitu lah. Dia juga ingin mengasih, mungkin ada alasannya kan nggak ada uang atau nggak ada duit gitu tadi. Jadi dia tuh ya ada punya rasa cinta, rasa sayang, ketulusan, tetapi dia tuh nggak berdaya. Dia galau karena dia sendiri nggak bisa gitu loh menjadi seorang yang pasangan yang bisa loyal gitu, maksudnya kasih duit kamu langsung ajak jajan gitu, paling ya ngopi juga, ngopi yang di jalanan mungkin bisa jadi. Dan ini rahasia juga, ini bahagia dia bersama kamu ya. Ini sangat dia simpan rapat-rapat. Ini yang putus nih juga akan kembali nih. Yang kemarin sempat jeda terputus juga akan kembali. Dan itu mungkin karena kesalahpahaman juga terjadi itu. Kenapa? Karena ngerasa kamu dimanfaatkan terus kamu menyudahi hubungan. Padahal tidak seperti itu. Dia itu sebetulnya merahasiakan perasaannya karena dia lagi menganalisis, menfilter orang yang akan menjadi pasangan dia itu siapa, karena dia sendiri mempunyai ketulusan untuk perasaannya ke kamu gitu. Ini yang terputus, yang terpisah akan kembali lagi, yang terjeda akan kembali lagi ya, akan menyatakan perasaannya ke kamu ya. Yang sudah selesai nih, yang selesai akan terhubung, yang udah hampir cerai ya rujuk lagi gitulah, bisa dikompromi karena bukan kesalahpahaman, karena dia kemarin mungkin lagi nggak stabil ya, sekarang udah stabil, dia udah mengerti dan akan segera disampaikan ke kamu. Rahasia ini sangat dia sembunyikan dari kamu karena ada sesuatu yang membuat dia itu lebih menarik atau merahasiakan. Bukan surprise, bukan,
Dia lagi menata hati lah ibaratnya seperti itu. Menata hati untuk menyampaikan perasaan ini. Karena dia lebih jeli, dia lebih ingin menfilter orang yang mendekati dia atau yang ingin bersama dia itu betul-betul punya ketulusan nggak, artinya bisa menerima dia apa adanya atau tidak gitu. Seperti itu. Jadi kesannya dia itu egois sama kamu. Sebetulnya tidak. Dia punya cara tersendiri untuk menyampaikan perasaan ke kamu, tapi kamu keburu meninggalkan dia yang udah putus. Akan terhubung kembali ya, akan ada komunikasi yang udah putus loh. Tapi kalau yang masih terhubung ya nanti kamu akan tahu rahasia ini. Yang kesannya kemarin cuek atau kemarin tidak peduli sama kamu, insya Allah akan berubah. Dia akan menyampaikan. Tapi intinya kamu harus bertahan. Kalau nggak bertahan ya nggak tahu. Soalnya ini kan apa ya, rahasia gitu loh. Jadi tidak cepat-cepat dikasih tahu ke kamu gitu. Dia masih butuh proses ya, untuk proses ya, baik secara materi, secara mental ya, seperti itu. Terlihat konyol ya, iya konyol sekali. Cinta main rahasia ya, orang kan beda-beda, ada yang ceplas-ceplos langsung to the point, aku cinta kamu, tapi ending yang enggak ada ya percuma. Mendingan orang yang seperti ini tapi endingnya cinta, endingnya sayang, endingnya ketulusan, daripada awalnya udah bilang cinta bla 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 bla, lebay seperti ingin melepaskan semua panah asmaranya ke kamu. Nah itu justru yang kamu curiga seperti itu. Dia sosok yang bertanggung jawab di sini ya, sosok yang bertanggung jawab. Jadi dia untuk mencoba menahan diri, membuat rencana, mengikuti prosesnya ya, karena tidak mau patah hati dan dia tidak mau sedih atau tidak mau nanti kamu kecewa juga kan. Patah hati kan, merasa di PHP-in, ternyata gimana sekarang aku tanya. Orang yang seperti ini atau orang yang dari kenal itu sudah seperti rasa manisnya itu tertumpah kayak apa ya, manis banget itu pasti gula ya, gula. Tapi endingnya kamu ternyata semua itu bullshit. Atau seperti ini, nah, orang ini merahasiakan walaupun sudah kamu yang ngejar-ngejar gitu, dan dia sebetulnya punya rasa tapi nggak langsung menerima. Ini bisa cowoknya loh, kamu ceweknya, kamu yang ngejar-ngejar ya, dan dia sayang sama kamu, punya kecocokan sama kamu, ada di hatinya ya. Dia kan berani melangkah secepatnya nih, akan mengatakan secepatnya ya. Nah ini yang jadi problem, itu kesulitan finansial dia. Dia pikir adakah si cewek yang menerima dia saat kere gitu, nggak ada uang ya. Itu yang termasuk dia takutkan tuh di situ. Galau, takut sedih, udah cinta nggak ada uang, dihina-hina ya kan, nggak mau dia. Dan dia sudah mempertimbangkan cintanya untuk menjatuhkan pilihannya ke kamu ya. Buat yang masih terhubung, monggo dipikir, kalau mau kasih kesempatan, dia kasih kesempatan untuk menyampaikan rahasia ini, dan dia akan menyampaikan rahasia ini. Dia sudah pertimbangkan matang-matang dengan kondisi dia yang seperti ini, nggak ada uang gitu ya. Ini nanti juga makanya dia rahasiakan. Ini nanti kalau kamu mau tahu ya biar dia sampaikan, tapi dia akan berani menyampaikan dengan keadaan ini, walaupun sesulit apapun, dan dia akan menerima apapun resikonya seperti itu ya. Kalau yang sudah terpisah, dia akan menghubungi kamu lagi nih, akan menghubungi kamu lagi. Mungkin dia terlambat mengerti perasaan kamu. Enggak terlambat dia paham. Justru dia yang terlambat mengerti dirinya sendiri, karena dia terlalu ada rasa takut ditolak atau takut nanti dia akan patah hati seperti itu. Oke ya. Jadi apa yang dia sembunyikan tentang perasaannya, dan ini kamu harus tahu ya. Kamu boleh memberikan kesempatan dia untuk menyampaikan perasaan ini. Yang terputus monggo, kalau mau nyambung gak ada terhubung lagi ya, kasih kesempatan. Kalau ini adalah ranah kalian pasti merasakan kan. Kalau ini ranah kalian, silahkan ya, kamu untuk membuka hati lagi untuk dia atau memberikan kesempatan lagi buat dia. Tetapi kalau ini ranah kamu dan kamu tidak mau, ya udah, tutup buku aja, tutup cerita, ketok palu, sudah selesai ya, seperti itu ya. Yang mau ngegebet dia
susah Des dapat dia itu terlalu ini. Dia bukan terlalu pilih-pilih atau terlalu apa, enggak, dia enggak pasang kriteria apapun untuk pasangannya, tetapi justru dia itu minder di dirinya sendiri, seperti itu ya. Di sini ada energi Libra, ada energi Taurus ya, juga ada energi Virgo, Sagittarius kuat sekali, dan juga ada energi Scorpio, ada energi Aquarius, kuat sekali nih energi Aquarius, dan ada energi Taurus juga kuat, ini kuat sekali Taurus ya, terasa. Dan yang pasti energi yang besar banget tertuduh itu adalah Libra dan Taurus. Libra sendiri mempunyai karakter yang selalu menimbang-nimbang. Ini adalah karakter Taurus, dan kemudian dia mempunyai Taurus. Taurus itu emosian tapi penyayang. Ya, seperti itu. Ada Cancer. Ya, juga ini ada Cancer. Terus ada Capricorn, sedikit ya energinya. Seperti itu. Energi yang tercurah itu. Libra dominan, Justin dominan, besar sekali. Hampir 75% ya. Energi di sini tercurah Taurus dan Libra. Ya. Oke, sahabat Gondas, Mendestar tentang hati dan jiwa. Kita akan shuffle pesan untuk kamu. Pesan alam semesta versi Gondes tentang kita ya. Oke. Fokus ya. Allah memberkati langkahmu. Terlihat nggak? Terlihat kan? Oke. Pesan 1. Masih bersama aku dan Mendestar tentang hati dan jiwa. Buat sahabat semua yang ingin personality, monggo silahkan ya. Caranya boleh WA ke Gondes. Kemudian nanti akan ada pemberitahuan tentang press list ya, tentang apa yang harus kalian penuhin. Kenapa kamu curiga? Ya ini yang sudah meninggalkan ya. Mungkin ada di perasaan kamu curiga itu ya, yang cuek, yang kayak kamu tuh ngerasa bertepuk sebelah tangan gitu mungkin ya. The real, apa yang kamu rasakan adalah sebuah kenyataan. Kamu rasakan apa? Hanya kamu yang tahu. Setialah. Putus Ondes. Kenapa? Alasannya. Kalau kamu mau ngambil sebuah keputusan ya harus benar-benar kamu pikirkan ya, biar nggak kesannya tuh plan. Kamu bahagia tanpa dia. Ini mungkin kamu juga ada yang seperti itu. Udah landas, nggak usah balikan. Udah tahu dia memanipulasi aku. Iya, sebetulnya dia seperti itu kesannya karena dia memang kesulitan finansial, tapi ya orang dia butuh dan kamu ngasih, artinya kan sama-sama itu. Nggak ada yang maksa kan, nggak ada yang dipaksa kan. Jadi jangan menyalahkan. Dia minta ya kalau kamu kasih, kalau nggak dikasih dia pergi ya udah biarin itu. Yang penting itu intinya kuncinya di kamu. Kalau kamu cinta dia terus dia minta uang sama kamu, kamu kasih, ya berarti kamu yang memberi dong. Kalau sebetulnya kalau kamu nggak memberi nggak jadi masalah sih. Jadi dia nggak memanfaatkan, tapi kamu beri. Dia ngucap, kamu ngasih, gitu loh. Paham enggak? Kan? Jadi sama-sama. Dia mengotot minta, kalau kamu nggak ACC ngasih, nggak bakal. Kalau kamu nggak transfer, nggak bakal. Kalau kamu nggak ngasih, nggak bakal dia menerima. Jadi sebetulnya itu bukan kesalahan dia saja yang kamu merasa dimanipulasi. Nggak ada. Ya manipulasi itu sebetulnya nggak ada.
Karena duit ada di tangan kamu, dia cuma berbicara membutuhkan uang, pinjam uang. Ya kalau kamu kira-kira nggak mau ngelepasin uang, bilang aja, ini ya sekarang ya, mulai sekarang setelah menonton video ini ya. Kalau seseorang lawan jenis kamu deket sama kamu dan kamu cinta sama dia, dia cinta sama kamu atau nggak tahu alasannya dia cinta sama kamu atau tidak, terus dia mengatakan dia minta duit sama kamu atau pinjam duit sama kamu, caranya gampang, agar kamu nggak merasa dimanipulasi, jangan diberi, dah gitu aja ya. Dan memang tanda kutip ya, itu yang harus digaris besarin, selain tanda kutip harus digaris besarin. Seorang wanita itu nggak usah ngasih duit sama cowoknya. Nanti dia malah menjadikan kamu ATM. Harus hati-hati. Harus waspada. Ya kalaupun kamu ada, bilang aja nggak ada. Gitu. Kasihan Des, berarti kamu kan lillah, ikhlas gitu, ngasih gitu loh. Nggak ada pemaksaan. Dia ngomongnya pinter. Dia ngomongnya pinter Des, kamu juga harus pinter. Ya kan? Ibaratnya kan gitu. Kayak cinta gitu loh, bertepuk sebelah tangan gitu. Misalkan dia minta uang, kamu nggak ngasih, ya nggak dapet uang dia gitu. Seperti misalkan kamu jatuh cinta sama dia, dia nggak ngasih cinta kamu, ya itu namanya kamu bertepuk sebelah tangan. Kamu harus minggir, dan sama aja. Nanti kalau dia harus minggir dari kamu, ya udah biarin aja. Artinya dia bukan cinta karena kamu tulus, tapi memang karena ada sesuatu. Itu kamu baru mengerti bahwa kamu tuh dimanipulasi. Kamu mau dimanfaatkan. Kalau sampai uang kamu gelontor ke dia sampai puluhan juta, ratusan juta, kamu sadarnya setelah sebanyak tergelontor ke dia, baru sadar kamu dimanipulasi. Itu bukan salah dia semua. Kamu ngasih, dia menerima, dia minta, kamu memberi, seperti itu. Jadi intinya ya kamu saja yang kehilangan uang, tapi dari tangan kamu sendiri gitu. Nggak dijambret, nggak dirampok, enggak. Tapi karena kamu memberi gitu. Ya enggak. Coba dipikir deh. Sorry ya, aku ngomong apa adanya gitu loh. Banyak korban loh. Seperti itu. Si wanita tuh menyalahkan si cowok itu memanfaatkan gitu. Padahal cowok itu cuma bilang, aduh aku nggak ada uang, aku pinjam dulu duit dong, 100 apa 10.000 apa 10 juta. Kalau kamu nggak ngasih, duit kamu nggak bakal dia terima. Dan tidak akan terjadi namanya manipulasi. Seharusnya lebih dini kamu tahu, kalau dia kok seorang maskulin, seorang cowok, meminjam uang, belum ada ikatan apa-apa. Udah, itu sebagai tanda bahwa dia bukan termasuk golongan pria yang punya harga diri. Cowok itu harga dirinya tinggi loh. Justru cowok itu kalau menyayangi kita, mencintai kita, nggak akan nyusahin kita. Kecuali kamu bertatap muka dia langsung, melihat dia langsung, kamu ngelihat keadaan dia langsung, monggo, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau cuma bertemu di sosmed atau dunia maya, mohon ya, Gue sarankan jangan baper, diucapin cinta, setiap pagi ditelepon, udah makan belum, siang ditelepon atau di WA, sudah makan siang belum, selamat bubuk sayang, good night, love you. Jangan. Kalau cuma dunia maya, jangan terlalu cepat percaya, jangan baper. Kecuali kamu memang sudah ngelihat orangnya, sudah bisa dipertanggungjawabkan ya. Oke, monggo. Itu saran Gondes. Tapi selebihnya adalah hak kalian mau memberikan uang atau tidak, atau membantu atau tidak. Tapi yang pasti tidak ada hubungan manipulasi. Karena manipulasi itu kalau dia memaksa kamu, terus dia itu, kan kamu harusnya sadar kalau dimanipulasi itu. Dia kenapa minta duit aku? Wih, kita kan lagi pacaran. Kenapa kamu pinjam uang ke aku? Nggak ada. Kalau nggak bahasanya halus. Maaf ya, nggak ada. Aku juga lagi nggak ada. Insya Allah nanti kalau ada.
ya uang kamu nggak keluar dan dia nggak menerima uang kamu, terus dia kabur dari kamu karena kamu nggak ngasih, karena kamu pelit kesannya, ya udah biarin aja pergi. Kamu terhindar dari orang yang memanfaatkan kamu, yang akan memanfaatkan kamu. Sebetulnya kesalahan dari kalian berdua sendiri. Dia meminta, kamu memberi, ya kan? Ya kan? Dia meminta loh, kamu memberi. Kalau nggak terjadi, nggak, kalau kamu nggak memberi, ya dia nggak akan menerima. Oke, sahabat Gondes, mohon maaf Gondes banyak bicara, tapi mudah-mudahan ini bisa membantu untuk mengingatkan buat sahabat-sahabat semua yang baik wanita, baik pria, ya. Kalau sekiranya nggak ada fisik di depan kamu yang menjadikan sebuah kenyataan bahwa ini loh sosoknya yang aku bantu, jangan. Kenal Des, dia di kampungku, ya di kampung, tapi kan jauh. Nggak ada orang yang paham, nggak ada yang ngerti kalau kamu terhubung sama dia. Tetangga-tetangga pasti nggak ngerti. Terkadang aja yang sudah tahu ini loh orangnya, orang tua udah sama tahu, tapi kan tetangga nggak tahu. Nah, itu juga termasuk masalah. Jadi kalau kamu mau memberikan sesuatu pada seseorang yang kamu cinta, kamu harus bertemu langsung. Paling tidak pernah melihat langsung. Ya, orang menjatuhkan atau mengatakan perasaan cinta itu belum tentu loh. Kadang-kadang kita baper banget udah merasa indah sekali dia mencintaiku. Belum tentu dia seperti yang kamu pikirkan, ya kan? Terkadang seperti itu. Jangan baperan ya. Oke. Oke, sobat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kamu harus tahu ya rahasia apa yang dia sembunyikan darimu hingga saat ini. Ya, seperti itu. Kalau kalian ada di ranah ini, jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kamu resonat tapi cuma sedikit energinya, ya. Kalau ingin personal reading, pure energi dia dan kamu, silahkan personal reading, ya. Dan yang tidak resonat sama sekali, jadikan ini sebagai pembelajaran, ya. Jangan selalu terburu-buru mengambil sebuah keputusan. Ya, 10 kali berpikir, 1 kali melangkah. Ya, seperti itu. Tetap jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkah hidupmu. Ya, karena kembali ke kamu, tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Ya, oke, tetap berdoa, dijauhkan dari yang buruk, didekatkan pada kebaikan, tetap bersyukur dalam segala keadaan, bermohon selalu dalam bimbingannya, dan jangan pernah meninggalkan kewajiban kamu sebagai umat Tuhan, ya. Dan letakkan Tuhanmu di setiap detak jantungmu, doamu setiap aliran darahmu, agar kamu selalu dilindungi, agar kamu selalu teringat bahwa ini tidak boleh, ini boleh, agar kita selalu terjaga dari hal-hal yang buruk. Oke. Ada kesalahan, ada milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna, Allah Tuhan Sang Pemilik alam semesta, atau menurut keyakinan sahabat semua dimanapun berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.